Aku akan menikah lagi. Aku butuh keturunan. Ucap suamiku malam itu. Setelahnya aku mencoba menerima semua takdir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi itu, embun masih menggantung manja di ujung-ujung daun ketika Lia Prameswari menyingkap tirai jendela kamar mungilnya. Sinar matahari menyelinap pelan, membias lembut pada dinding kamar bercat krem. Rumah itu tidak mewah, tapi sangat bersih, rapi, dan memancarkan suasana yang damai. Bahkan burung-burung yang bertengger di pohon jambu depan rumah seakan turut memuji harmoni yang tinggal di dalamnya. Lia tersenyum. Seperti biasa, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan air hangat untuk suaminya, merapikan sajadah, lalu menyusuri dapur dengan langkah ringan. Tangan mungilnya lincah menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana, tempe goreng, dan teh melati hangat yang aromanya segera memenuhi ruangan. Sementara itu, dari ruang tengah, terdengar suara lembut lantunan ayat Al-Quran. Suaminya, Arfan, sedang mengulang hafalan. Bacaan yang mengalun dari bibirnya terdengar khusyuk dan mendalam, membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa tenang. Di kalangan masyarakat, Arfan dikenal sebagai guru agama yang bijak, sabar, dan penuh kasih sayang. Meski masih muda, usianya baru 35 tahun, ia telah menjadi panutan banyak orang. Lia mendekat, membawa nampan berisi sarapan dan duduk di samping suaminya. Mereka saling tersenyum, seperti dua jiwa yang saling mengenali sejak sebelum dunia diciptakan. Sudah menghafal sampai surat apa, Bang? Tanya Lia sambil menyajikan teh. An-Nahl ayat 97. Tadi malam sempat tertidur, jadi belum lanjut. Jawab Arfan seraya membelai lembut kepala istrinya. Lia mengangguk kecil. Senang melihat semangat suaminya dalam mengkaji kitab suci. Hubungan mereka bukan hanya soal rumah tangga, tapi juga tentang menjadi sahabat dalam iman dan sahabat dalam perjuangan. Mereka menikah 7 tahun yang lalu dalam prosesi sederhana di masjid kampung. Tak ada gaun mewah, tak ada gedung megah, hanya akad yang diucap di hadapan penghulu, keluarga, dan beberapa sahabat dekat. Tapi bagi Lia, hari itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Ia menikah dengan pria yang bukan hanya ia cintai, tapi juga ia hormati dan percayai sepenuhnya. Selama 7 tahun pernikahan mereka, kebahagiaan tak pernah jauh dari rumah kecil itu. Meski belum dikaruniai anak, Lia dan Arfan tidak pernah membiarkan kekosongan itu merenggut keceriaan mereka. Justru, mereka mengisinya dengan hal-hal yang mempererat cinta, belajar bersama, mengajar anak-anak kampung mengaji, menanam bunga di pekarangan, dan berdiskusi panjang tentang rencana membangun rumah tahfiz suatu hari nanti. Lia sendiri adalah wanita yang lembut, penuh pengertian, dan amat mencintai kesederhanaan. Ia tak pernah meminta perhiasan atau tas mewah. Kebahagiaannya begitu sederhana, melihat Arfan pulang dalam keadaan sehat, makan bersama, dan tidur dalam pelukan hangat sang suami. Setiap Jumat pagi, Arfan rutin mengisi khutbah di masjid besar kampung sebelah. Lia akan menyiapkan jubah putih suaminya, menyemprotkan parfum non-alkohol kesukaannya, dan membungkus bekal kecil untuk Arfan bawa. Ia akan mengantar suaminya sampai di gerbang dengan doa yang tak pernah putus. Semoga Allah menjaga setiap kata yang abang sampaikan, ucap Lia suatu pagi, dengan suara yang nyaris berbisik. Arfan menatapnya dalam-dalam. Dan semoga Allah menjaga hatimu untukku, hingga surga. Tak jarang, para tetangga memuji kedekatan mereka. Ada yang iri dengan keharmonisan itu, tapi lebih banyak yang menjadikannya teladan. Bahkan anak-anak kecil di lingkungan mereka sering menyebut Lia sebagai Bunda Lia, karena kebaikan dan keramahan hatinya. Setiap sore, ia membuka kelas kecil mengaji di serambi rumah. Suaranya lembut, penuh kasih. Ia mengajari anak-anak dengan sabar, kadang sambil membuatkan mereka kue bolu kesukaan. Saat malam tiba, rumah itu tetap tak kehilangan sinarnya. Kadang mereka akan menyalakan lilin kecil, duduk berdampingan di teras rumah sambil menikmati suara jangkrik,
membicarakan mimpi-mimpi masa depan. Suatu malam, Lia berkata pelan, "Bang, aku ingin suatu saat punya rumah tahfiz. Bukan yang besar, cukup 10 anak, tapi bisa kami didik langsung. Kau imamnya, aku pengasuhnya." Arfan menggenggam tangan istrinya. "Itu juga mimpiku. Kita wujudkan bersama. Allah pasti tunjukkan jalannya." Hujan pelan mulai turun malam itu, tapi rumah mereka hangat dengan doa dan harapan. Dalam hati kecil Lia, ia merasa amat bersyukur. Meski belum diberi anak, ia yakin Allah menggantinya dengan suami yang luar biasa. Dan setiap malam, sebelum tidur, Lia selalu menyelipkan doa yang sama. "Ya Allah, jika Engkau ridhau, anugerahkanlah padaku seorang anak, agar aku bisa melahirkan generasi yang mencintai MU seperti suamiku. Tapi jika tidak, cukupkanlah aku dengan cinta suamiku, hingga tak lagi kurindukan apa-apa selain surga MU." 7 tahun pernikahan yang tak sempurna menurut dunia, tapi sempurna dalam pandangan mereka. Cinta mereka tumbuh dari kesabaran, bertahan dalam ketulusan, dan menguat karena iman. Mereka tidak tahu bahwa takdir di balik langit mulai menyiapkan ujian. Tapi untuk saat ini, biarkan bab ini ditutup dengan kebahagiaan yang utuh. Karena Lia dan Arfan percaya, setiap musim yang Allah datangkan, entah musim bunga atau musim badai, pasti punya maksud yang baik. Dan rumah kecil mereka tetap berdiri, menjadi saksi cinta yang tenang, sederhana, dan penuh keberkahan. Musim hujan tiba lebih awal tahun itu. Langit lebih sering kelabu, dan rinai gerimis menjadi teman pagi yang setia. Namun di dalam rumah sederhana milik Lia Prameswari dan Arfan, bukan hujan yang membasahi, melainkan harapan yang tak kunjung kering, harapan untuk memiliki buah hati. Selama ini, Lia menjalani kehidupan rumah tangga dengan hati penuh syukur. Ia tak pernah meminta banyak, tak pernah menuntut lebih. Tapi sebagai perempuan, ada ruang kecil di dalam dirinya yang tak bisa ia bohongi. Ruang itu bernama kerinduan. Kerinduan yang hanya bisa diisi oleh tawa bayi, tangisan di tengah malam, dan panggilan, "Ibu," dari bibir mungil yang belum bisa bicara lancar. Lia telah mencoba banyak cara. Ia mulai lebih disiplin mengatur pola makan, minum vitamin, bahkan mengikuti program konsultasi kesuburan di kota. Tak jarang, ia harus berangkat sendiri naik bus ke klinik, karena Arfan sibuk mengajar atau mengisi pengajian. Ia tak pernah mengeluh. Ia percaya ini adalah ikhtiarnya sebagai istri, sebagai perempuan yang ingin menyempurnakan cinta dengan kehidupan baru. Namun hasilnya selalu sama, negatif. Setiap kali pulang dari rumah sakit atau apotek, Lia menyembunyikan semua tespek di dalam kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Ia menyimpannya rapi, bukan karena tak ingin dibuang, tapi karena tak ingin menyakiti perasaannya sendiri dengan melihat satu demi satu harapan yang kandas. Malam-malamnya menjadi lebih panjang. Usai salat tahajud, Lia menunduk lebih lama dalam sujud. Tangisnya teredam dalam bantal, tapi Allah pasti tahu betapa ia sedang berperang antara bersyukur dan kecewa. Hatinya menguat, tapi juga rapuh. Sebab cinta yang besar, kadang membawa luka yang diam-diam dalam. Sementara itu, tekanan dari keluarga Arfan perlahan mulai muncul. Bukan dengan makian atau amarah, melainkan melalui sindiran-sindiran yang halus tapi tajam. Saat acara keluarga, Lia merasa seolah seluruh mata memandangnya bukan sebagai istri Arfan, tapi sebagai perempuan yang belum bisa memberikan keturunan. Dulu, Kak Marni juga begitu. Tapi setelah suaminya nikah lagi, langsung hamil istri keduanya, ujar salah satu bibi Arfan saat arisan keluarga. Lia hanya tersenyum, pura-pura tidak mendengar. Tapi hatinya retak sedikit demi sedikit. Kejadian demi kejadian seperti itu terus terulang. Saat makan bersama, ketika mereka pulang dari pengajian, bahkan dalam momen perayaan Idul Fitri. Meskipun Lia selalu membawa kue buatan sendiri dan membantu di dapur, tetap saja ada yang dengan enteng berkata, "Mudah-mudahan tahun depan sudah bawa anak ya, jangan suami saja terus." Lia tak pernah membalas. Ia hanya memilih diam, lalu pulang dengan membawa luka yang tak bisa dijahit siapapun. Arfan tahu. Ia tahu semuanya. Tapi ia berusaha tetap menjadi perisai untuk istrinya.
Ia akan menggenggam tangan Lia lebih erat setiap kali mereka melewati perkumpulan keluarga. Ia akan memeluknya lebih lama saat mereka tiba di rumah. Namun perlahan, Arfan sendiri mulai goyah. Tekanan bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam dirinya. Ibunya, seorang perempuan kuat yang terbiasa mengatur keluarga, mulai menyampaikan kekhawatirannya secara langsung. Fen, ibu tidak memaksa. Tapi umur ibu ini sudah makin tua. Kalau kamu tetap seperti ini, tidak kasihan sama ibu? Masa ibu mati tidak sempat menggendong cucu dari kamu? Arfan menunduk. Ia ingin menjawab, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Ia merasa bersalah pada ibunya, tapi jauh lebih takut menyakiti hati Lia. Selama ini, istrinya telah menjadi pendamping yang sempurna. Tak pernah membangkang, tak pernah menyakiti, bahkan selalu menjaga nama baiknya di depan siapapun. Malam itu, setelah berbicara dengan ibunya, Arfan pulang lebih lambat. Langit sudah gelap, hujan turun deras. Saat ia tiba di rumah, Lia sudah menyiapkan makan malam. Tumis kangkung, sup ayam, dan sambal terasi kesukaannya. Tapi untuk pertama kalinya, Arfan tak banyak bicara. Ia makan dalam diam, lalu masuk kamar tanpa mengajak bercanda seperti biasanya. Lia menyadari perubahan itu. Dan di malam yang sunyi itu, di atas tempat tidur yang tak selebar masalah mereka, Lia beranikan diri bertanya, "Abang, ada yang ingin diceritakan?" Arfan menatap langit-langit. Diam lama. Lalu akhirnya berkata lirih, seolah takut didengar dinding. "Ibu, mulai menyarankan aku untuk mempertimbangkan." Lia tak menunggu kalimat itu selesai. Ia tahu apa ujungnya. Ia sudah menduganya sejak lama, dan diam-diam ia sudah mempersiapkan hatinya. Tapi ternyata, mendengar langsung dari mulut suaminya seperti menelan api. Seketika hatinya panas, tubuhnya dingin, dan matanya basah. Tapi ia hanya berkata pelan, "Kalau itu jalan yang abang rasa benar, aku tidak akan menghalangi." Arfan langsung memeluknya. "Kuak!" kencang. Tubuhnya bergetar. "Tidak, Lia. Aku tidak akan melakukannya. Aku hanya bingung. Aku merasa mengecewakan semua orang. Tapi lebih dari itu, aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa kamu adalah separuh jiwaku." Lia akhirnya menangis dalam pelukan Arfan. Malam itu, bukan hujan yang membasahi bumi, tapi dua hati yang sedang diuji, oleh cinta, oleh waktu, oleh ketetapan Tuhan yang tak bisa mereka ubah. Hari-hari selanjutnya berjalan dalam keheningan yang lain. Bukan karena mereka bertengkar, tapi karena mereka kini berjalan di antara dua dinding takdir, mempertahankan cinta atau mengorbankan harapan. Namun Lia tetap memilih mencintai dalam diam. Ia tetap memasak, tetap mencuci baju Arfan, tetap membuka kelas mengaji. Tapi setiap malam, di dalam kamar mandi, ia akan memandangi perutnya sendiri, yang kosong, dan berbisik dalam hati. "Andai aku bisa memilih, aku ingin melahirkan anakmu, Bang. Bukan demi menyenangkan mereka, tapi karena aku ingin ada bagian dari dirimu yang akan tetap hidup, meski suatu hari aku tak lagi di sisimu." Dan di luar sana, takdir masih menunggu. Diam. Namun pasti, ia akan segera mengetuk pintu rumah kecil itu, membawa sesuatu yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Pagi itu, langit begitu jernih. Burung-burung bernyanyi seperti biasa. Angin menyapa lembut daun-daun mangga di halaman rumah, dan mentari bersinar hangat di langit yang biru bersih. Tapi hati Lia Prameswari tak secerah pagi itu. Sudah 2 hari sejak ia mendengar percakapan yang tak sengaja terungkap di ruang tengah rumah mertuanya. Hari itu mereka sedang berkunjung dalam rangka memperingati hari kelahiran ayah Arfan. Sebuah pertemuan keluarga besar, hangat seperti biasa, hingga percakapan itu muncul. Saat itu Lia hendak keluar dari kamar mandi dan tanpa sengaja berdiri di balik pintu ruang makan, ketika mendengar suara lembut namun tegas milik ibu mertua menyelinap dari dalam. "Fen, ibu tidak ingin memaksamu, tapi ibu sudah tua. Ibu ingin melihatmu punya anak. Bukan untuk ibu semata, tapi demi masa depanmu juga. Nikah lagi itu bukan aib.
Selama adil dan niatnya baik, agama membolehkan. Sejenak, sunyi. Lia menahan napas. Jantungnya seperti ditarik paksa keluar dari dadanya. Ia menunggu suara Arfan, berharap ia akan menyangkal atau setidaknya membela. Tapi tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut suaminya kala itu, setidaknya yang ia dengar. Beberapa detik kemudian, langkah-langkah kaki terdengar menjauh. Lia baru menyadari bahwa ia berdiri di tempat yang sama terlalu lama. Tubuhnya terasa kaku, tapi tidak ada air mata di wajahnya. Hanya dada yang sesak, seperti ada awan berat menggantung di dalamnya. Malam harinya, setelah kembali ke rumah, Lia duduk di depan cermin kamar. Wajahnya tetap tenang, bahkan ia sempat membenarkan kerudung yang terlipat. Tapi di dalam pikirannya, sebuah pertanyaan bergema tanpa henti. Benarkah aku penghalang kebahagiaan suamiku? Ia tak marah. Tidak kepada ibu mertua, tidak juga pada Arfan. Justru, perasaan yang paling dominan adalah hampa. Ia mulai merenung lebih dalam dari sebelumnya. Tentang apa itu cinta, dan bagaimana kadang cinta harus berani melepaskan. Lia menyadari, selama ini Arfan telah menjadi pendamping yang begitu baik. Ia tak pernah meninggikan suara, tak pernah menunjukkan kekecewaan, bahkan selalu menjadi pelindungnya. Tapi apakah adil jika cinta itu membuat Arfan kehilangan kesempatan menjadi ayah? Apakah keinginannya untuk tetap berada di sisi Arfan justru menjadi penghalang bagi laki-laki itu untuk merasakan peran sebagai seorang ayah, seperti lelaki lain? Beberapa hari kemudian, Lia memutuskan untuk berkunjung ke rumah ibunya sendiri di kampung sebelah. Ia butuh tempat untuk menenangkan pikiran. Ibunya, seorang janda sederhana yang sehari-hari mengajar mengaji anak-anak tetangga, menyambutnya hangat. Di teras rumah bambu yang rindang, mereka duduk berdua. Lia akhirnya membuka suara. "Bu, bagaimana kalau seseorang mencintai, tapi cinta itu membuat orang yang dicintainya tidak bisa bahagia sepenuhnya?" Ibunya menoleh, menatap mata putrinya dalam-dalam. "Lia, kalau kau mencintai seseorang, kau akan berjuang untuk tetap bersamanya. Tapi kalau kau benar-benar mencintainya, kadang kau juga harus berani melepasnya, jika itu yang terbaik untuknya di sisi Allah." Lia menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. "Tapi bagaimana kalau aku yang menjadi alasannya tidak bahagia?" Ibu Lia menggeleng pelan. Tidak ada manusia yang menjadi alasan orang lain tak bahagia. Hanya Allah yang mengatur kebahagiaan itu. Kau bukan penghalang. Kau ujian untuk suamimu. Sama seperti dia juga ujian untukmu. Kata-kata itu menghantam lembut, namun meninggalkan goresan yang dalam. Lia diam lama, menatap sawah di kejauhan, di mana matahari perlahan turun. Di balik keindahan langit senja itu, Lia merasa seolah hidupnya juga berada di ambang persimpangan. Sekembalinya ke rumah, Lia mulai berubah. Ia tak lagi menghindari topik tentang anak. Ia mulai lebih banyak diam. Namun dalam diamnya itu ada keputusan yang mulai tumbuh. Ia mencatat semua biaya program bayi tabung, mulai menghubungi rumah sakit besar, bahkan diam-diam menjual gelang emas satu-satunya yang dulu diberikan ibunya saat pernikahan. Suatu malam, Lia memanggil Arfan ke ruang makan. "Aku sudah bicara dengan dokter di RS Al-Hikmah. Mereka menyarankan program bayi tabung, tapi biayanya besar." Arfan menatapnya heran. "Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya?" Lia tersenyum. "Karena aku butuh waktu untuk menerima bahwa aku mungkin memang bermasalah, Bang. Dan aku juga ingin tahu, sejauh apa kita akan tetap saling menggenggam tangan ini." Arfan berdiri dan meraih tangan Lia. "Kamu bukan masalah, Lia. Kamu adalah anugerah. Kalau bayi tabung itu jalannya, kita usahakan. Tapi andai tidak berhasil, kita tetap akan menjalani hidup ini berdua." Lia mengangguk. Tapi di balik anggukan itu, hatinya tetap dilanda badai. Ia belum sanggup mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah menerima hasil pemeriksaan medis. Dirinya mengalami kerusakan tuba falopi permanen. Peluangnya sangat kecil, nyaris mustahil. Dan di malam yang hening itu, saat Arfan sudah tertidur pulas di sampingnya, Lia kembali duduk di ruang tengah. Sambil menatap langit-langit dan mengusap perutnya sendiri,
Ia berkata dalam hati, "Bang, jika kau benar-benar ingin anak, dan itu hanya bisa didapat dengan melepasku, aku akan mencintaimu dengan cara lain. Lewat doa, lewat keikhlasan, dan lewat senyum saat kau bahagia, meski bukan denganku." Di luar, angin berhembus pelan. Bunga melati di jendela bergoyang ringan, seolah ikut menjadi saksi bahwa cinta sejati tak selalu berarti menggenggam erat. Kadang, cinta juga berarti merelakan dengan penuh keikhlasan. Langit sore tampak pucat. Awan bergelayut seperti tak mampu lagi menahan hujan yang ingin jatuh. Tapi di dalam rumah kecil itu, justru ada badai yang lebih dahulu mengguyur dada seorang perempuan bernama Lia Prameswari. Sudah hampir sepekan sejak percakapan itu terucap. Usulan Ibunda Arfan tentang poligami yang Lia dengar langsung dengan telinganya sendiri. Waktu berjalan, aktivitas rumah tangga tetap berlanjut. Arfan masih setia menjadi suami yang lembut, tapi hati Lia tak lagi sama. Ada yang mulai retak, ada yang mulai menghitam dalam dadanya. Dan yang paling menyiksa adalah, semuanya terjadi dalam diam. Hari-harinya kini dipenuhi kegelisahan. Saat mencuci baju Arfan, ia membayangkan apakah nanti akan ada tangan lain yang menyentuh pakaian suaminya. Saat menyajikan teh hangat di pagi hari, terlintas apakah nanti ada perempuan lain yang duduk di meja makan yang sama, memandang Arfan dengan mata penuh cinta seperti yang selama ini hanya ia lakukan. Di atas sajadah, Lia menangis. Tapi tangisnya bukan hanya karena sedih. Ada marah, ada kecewa, ada hancur yang tak tahu lagi harus diletakkan di mana. Ia mencintai Arfan dengan segala yang ia punya. Tapi justru karena cintanya itulah ia kini berdiri di ujung persimpangan yang menyakitkan. Pada suatu sore yang gerimis, Lia memberanikan diri untuk pergi ke rumah seorang ustazah yang selama ini menjadi panutannya dalam belajar Al-Quran. Namanya Ustazah Rohmah, seorang wanita parubaya dengan wajah tenang, kata-kata lembut, dan hati selembut kapas. Lia datang dengan wajah letih dan mata sembab. Tak perlu banyak kata, Ustazah Rohmah sudah tahu bahwa muridnya itu sedang membawa beban berat dalam dadanya. Mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi buku-buku agama dan aroma kayu manis dari dapur. "Ada sesuatu yang ingin Lia bicarakan?" tanya Ustazah lembut. Lia menarik napas dalam-dalam, menunduk, lalu menjawab pelan, "Ustazah, bagaimana jika seorang istri diuji dengan kemungkinan dimadu? Bukan karena ia jahat, bukan karena ia tak cukup, hanya karena tak mampu memberi keturunan." Ustazah Rohmah tersenyum kecil. Wajahnya tetap teduh. "Lia, Rasulullah sendiri adalah orang yang paling adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Tapi bahkan istri-istri beliau pun, wanita-wanita terbaik, tidak semua sanggup menahan cemburu. Bahkan Aisyah yang sangat cerdas pun pernah merajuk karena kecemburuannya." Lia menatap mata ustazahnya, penuh harap dan kebimbangan. "Lalu, apakah salah jika aku tak sanggup?" Ustazah Rohmah menggeleng pelan. "Tidak ada yang salah dari perasaanmu, Lia. Kau manusia biasa. Kau punya hati, dan setiap hati pasti pernah merasa sakit. Tapi yang perlu kau tahu, Islam tidak memaksamu menerima sesuatu yang hatimu belum siap menerimanya. Poligami itu boleh, iya, tapi tidak pernah wajib. Dan restu seorang istri tetaplah penting." Lia menunduk. Matanya basah, tapi masih mampu menahan air yang hampir tumpah. "Kadang aku merasa, aku terlalu egois. Aku tahu Arfan ingin anak. Aku tahu keluarganya ingin keturunan. Tapi, kenapa hatiku begitu hancur hanya membayangkan kemungkinan itu?" Ustazah diam sejenak, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Lia. "Karena cinta itu bukan hal kecil, Lia. Karena kau bukan kayu, bukan batu. Kau adalah perempuan yang mencintai dengan segenap jiwa, maka sangat wajar jika sekarang jiwamu terasa seperti robek." Lia mengangguk, pelan-pelan, seolah menerima bahwa kesedihannya adalah bentuk cinta itu sendiri. Malam itu, Lia pulang dengan hati yang tetap gelisah. Tapi kini ia tahu, kegelisahannya bukan bentuk kelemahan, melainkan kemanusiaan. Namun saat ia membuka pintu rumah dan melihat Arfan sedang duduk di ruang tengah, membaca buku sambil menunggu kedatangannya, hatinya kembali ditusuk perasaan bersalah. Ia mencintai lelaki itu.
Terlalu dalam. Terlalu kuat. Di kamarnya, ia berdiri di depan cermin. Menatap wajahnya yang kini mulai menua. Kulitnya tak lagi semulus saat baru menikah. Matanya sedikit cekung. Dan tubuhnya, ia sadar, mungkin tak semenarik wanita lain yang bisa dengan mudah memberi anak. Lalu ia berkata pada bayangannya sendiri, "Kalau aku mencintainya, seharusnya aku bisa membiarkannya bahagia, meski bukan dengan cara yang aku harapkan." Tapi bagian lain dari hatinya berteriak, "Mengapa kebahagiaan orang lain harus jadi alasan luka bagiku? Mengapa aku harus menerima kehancuran untuk membangun harapan yang bukan milikku?" Pertarungan batin itu membuat Lia sulit tidur malam-malam berikutnya. Ia terbangun dini hari, duduk di depan jendela, hanya menatap langit gelap dengan mata merah. Dalam benaknya, dua suara saling berbicara. Yang satu berkata untuk mengalah, menjadi wanita salihah yang merelakan. Yang satu lagi berkata untuk melindungi dirinya sendiri, karena perempuan pun berhak mempertahankan hatinya dari luka. Lia mulai menulis di buku hariannya. Hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Di salah satu halaman, ia menulis, "Ya Allah, jika Engkau menguji aku dengan poligami, maka berikan aku hati yang lapang, atau setidaknya hati yang tak pecah. Tapi jika ini hanya godaan syaitan untuk mematahkan cinta kami, maka lindungilah kami dari jalan yang salah. Aku lelah, ya Rab, tapi aku tahu, Engkau lebih tahu bagaimana menjaga yang lelah agar tidak patah." Di luar, fajar mulai menyingsing. Tapi batin Lia masih gelap. Ia belum memutuskan apapun. Ia masih berdiri di antara dua gunung besar, cinta dan pengorbanan. Dan seiring matahari terbit perlahan, Lia tahu satu hal, pertarungan batin ini belum akan selesai. Tapi ia berjanji, sebelum mengambil keputusan, ia akan memastikan bahwa hatinya sudah benar-benar siap, dan bukan sekadar dipaksa oleh keadaan. Malam itu turun perlahan seperti tirai hitam dari langit. Udara dingin merayap masuk melalui celah jendela, tapi bukan itu yang membuat tubuh Lia menggigil. Di ruang tengah rumah mereka, lampu gantung kuning temaram berayun pelan tertiup angin. Arfan duduk di atas sajadah usai salat Isya, dengan wajah letih tapi teduh. Sementara Lia, berdiri membelakanginya, mematung dalam keheningan yang panjang. Selama berhari-hari ia berperang dengan dirinya sendiri. Batin yang lelah, hati yang porak-poranda, cinta yang masih utuh tapi terancam tercerai. Lia tahu, malam ini ia harus mengakhiri pertarungan batin itu. Ia tak bisa selamanya menggantung keputusan di atas kebimbangan. Bang! Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat Arfan menoleh. Ia memandang Lia, yang berdiri dengan tubuh kaku dan wajah tertunduk. Tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Sesuatu yang mengguncang. "Aku ingin bicara," lanjutnya. "Tolong, jangan potong. Dengarkan sampai selesai." Arfan hanya mengangguk pelan. Ia duduk bersila, menatap istrinya dalam-dalam, seolah berusaha membaca pikiran Lia sebelum kata-kata itu keluar. Lia mengambil napas panjang, lalu mulai berbicara. Suaranya masih bergetar, namun jelas. Tatapannya tetap menunduk, seolah tak sanggup menatap mata lelaki yang paling ia cintai. "Aku sudah merenung, berdoa, bertanya, bahkan menangis dalam sujud yang panjang. Aku mencoba melawan perasaanku sendiri, tapi aku sadar, tidak semua perang harus dimenangkan dengan melawan. Kadang, kita harus memilih untuk melepaskan agar tidak saling menyakiti." Arfan mengerutkan alis, tapi tetap diam. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku tahu, Bang," lanjut Lia. "Aku tahu Abang tidak pernah memaksaku. Tidak pernah sekalipun membicarakan poligami tanpa terpaksa. Tapi aku juga tahu bahwa Abang ingin menjadi ayah. Dan aku tidak bisa memberikannya." Suara Lia mulai pecah. Tapi air matanya belum tumpah. Ia menahan semuanya. Seperti selama ini ia menahan luka yang tak pernah ia tunjukkan. Karena itu, Lia menarik napas gemetar, lalu menatap Arfan untuk pertama kalinya malam itu. Pandangan matanya begitu dalam, namun kosong. "Kalau memang itu jalan terbaik untuk Abang, aku
Aku rela dimadu. Arfan tertegun. Bibirnya terbuka, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Ia seperti baru saja dipukul oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi, Lia menyambung, suaranya menjadi lebih tegas, walau tetap lirih. Aku hanya minta satu syarat. Arfan mengangguk pelan, nyaris tak sadar. Biarkan aku yang memilih wanita itu. Ruangan seketika hening. Angin tak lagi bertiup. Waktu seolah berhenti bergerak. Arfan memejamkan mata, menunduk dalam-dalam, dan dalam hatinya sesuatu meledak. Bukan kemarahan, tapi kepedihan. Ia tak pernah membayangkan Lia akan sejauh itu. Perempuan yang selama ini paling ia jaga hatinya, kini menyerahkan dirinya sendiri pada luka yang tak bisa ia obati. Lia, suaranya akhirnya keluar. Pelan. Serah. Kenapa kamu sampai berkata begitu? Lia menunduk lagi. Matanya mulai basah. Tapi air mata itu tetap belum jatuh. Karena aku lebih takut kehilangan abang daripada kehilangan kebahagiaanku sendiri. Seketika, Arfan berdiri dan memeluk Lia dengan erat. Sangat erat. Lia mematung dalam pelukan itu. Ia tak membalas, hanya berdiri diam, membiarkan tubuhnya direngkuh oleh lelaki yang mungkin suatu hari nanti akan menjadi suami perempuan lain juga. Aku belum tentu sanggup menjalani semua ini, Bang. Tapi jika jalan itu yang akan abang tempuh, izinkan aku memilih orang yang akan berjalan bersamamu. Setidaknya, biar aku tahu dia bukan perempuan yang akan menghancurkan semuanya. Arfan tak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri memeluk perempuan yang selama ini menjadi sayap, pelindung, dan cahaya dalam hidupnya. Ia tak ingin melepas. Tapi ia juga sadar bahwa cinta bukan hanya tentang menggenggam. Kadang cinta juga tentang mendengar suara hati yang paling dalam, meski suara itu membawa luka. Setelah pelukan itu dilepas, Lia melangkah ke kamar. Pelan, tenang. Namun di setiap langkahnya ada beban berat yang menggantung di hati. Malam itu, Arfan duduk sendirian di ruang tengah. Ia tak membuka buku seperti biasanya. Tak menyentuh ponselnya. Ia hanya memandang lampu yang menggantung di langit-langit, berkelap-kelip seperti ragu apakah harus tetap menyala atau padam. Dan di dalam kamar, untuk pertama kalinya, Lia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena ia dipaksa menerima poligami, tapi karena ia sendiri yang memilih menyerahkan hatinya, dengan kesadaran penuh bahwa ia akan menyaksikan cintanya dibagi. Di balik tangisnya, Lia berdoa, "Ya Allah, jangan izinkan aku membenci takdir MU. Jika ini jalan yang kau kehendaki, jadikan hatiku sabar. Tapi jika ini ujian untuk mengetuk kesadaran kami, maka tunjukkanlah jalan lain sebelum hati ini hancur tak bisa disatukan lagi." Pagi akan datang seperti biasa. Rumah itu akan kembali dipenuhi aroma teh melati dan lantunan ayat suci. Tapi sesuatu telah berubah. Kini, cinta mereka berdiri di persimpangan antara bertahan atau membelah. Dan Lia telah mengambil langkah pertama, dengan berani menyerahkan hatinya kepada keputusan yang tak pernah ia bayangkan akan ia pilih. Sejak malam itu, Lia Prameswari tidak lagi seperti sebelumnya. Ia bangun setiap pagi dengan senyum yang lebih tipis, doa yang lebih panjang, dan mata yang lebih sembab. Dalam diam, ia telah mengubur harapan tentang menjadi satu-satunya perempuan yang menempati hati suaminya. Bukan karena cinta memudar, justru karena cintanya terlalu dalam, hingga ia rela melepaskan sebagian dari kebahagiaannya untuk kebahagiaan lelaki yang ia cintai. Tapi Lia tidak sembarangan. Jika ia harus berbagi, maka ia ingin berbagi dengan seseorang yang tak akan menghancurkan. Seseorang yang bisa mencintai Arfan bukan dengan tamak, tapi dengan doa. Bukan karena ingin menguasai, tapi karena ingin menemani. Dan setelah melalui malam-malam panjang yang penuh istiharah, satu nama muncul dalam hatinya, Kirana. Kirana adalah janda muda berusia 30 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa, hidup sederhana bersama anak perempuannya yang berusia 5 tahun. Sejak ditinggal wafat suaminya 3 tahun lalu, Kirana memilih mengabdikan hidupnya pada ibunya yang sudah renta dan anak semata wayangnya. Ia dikenal sebagai wanita santun, pekerja keras, dan sangat menjaga diri. Tak pernah Lia mendengar satupun kabar miring tentangnya,
tak juga melihat Kirana dekat dengan lelaki manapun. Lia mengenal Kirana karena mereka pernah sama-sama menjadi relawan di dapur umum saat bencana banjir beberapa bulan lalu. Saat itulah Lia melihat sendiri bagaimana Kirana bekerja tanpa mengeluh, melayani orang-orang dengan penuh keikhlasan, dan tetap bisa tersenyum meski hidupnya jauh dari kata mudah. Suatu sore, Lia memberanikan diri datang ke rumah Kirana. Ia membawa bingkisan buah dan kue kecil. Kirana menyambutnya hangat, seperti biasa. Mereka duduk di teras rumah, ditemani suara burung gereja dan angin sore yang lembut. "Ada angin apa, Lia? Jarang-jarang kamu main ke sini," tanya Kirana dengan senyum lembut. Lia menunduk. Tangannya menggenggam erat pangkuannya sendiri. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku ingin bicara soal sesuatu yang mungkin akan terdengar aneh. Tapi kumohon, dengarkan dulu sebelum menolak." Kirana mengangguk. Beberapa detik kemudian, Lia mengangkat wajahnya, menatap mata Kirana yang jernih dan bersahaja. "Aku ingin kamu menjadi istri kedua suamiku." Kirana membeku. Senyumnya menghilang. Matanya melebar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" bisiknya. Lia mengangguk perlahan. "Aku tahu ini gila. Tapi aku sudah memikirkannya. Aku tahu abang sangat ingin punya anak, dan aku tidak bisa memberinya. Aku tidak ingin dia menikah dengan perempuan yang akan merusak, yang akan mengambil semua darinya, termasuk dari aku. Aku memilih kamu, karena aku tahu kamu tidak akan menyakiti kami." Kirana berdiri. Ia melangkah mundur 2 langkah, menutup mulutnya dengan tangan. Pandangannya berkaca-kaca. "Lia, kenapa aku? Aku tidak pernah berpikir untuk menikah lagi. Aku bahkan belum selesai menyembuhkan diriku sendiri. Dan aku bukan perempuan yang layak untuk jadi istri laki-laki sebaik suamimu." Lia ikut berdiri. Ia menggenggam tangan Kirana erat. "Kamu tidak mencarinya. Dan itu yang membuatku yakin. Kamu tidak akan merebut. Kamu akan membersamai." Kirana menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena bahagia, tapi karena bingung dan getir. Ia tak pernah meminta hal ini, tapi ditawari dengan kepercayaan sebesar itu oleh seorang istri yang hatinya begitu mulia, membuatnya kehilangan kata. "Aku butuh waktu," katanya pelan. Lia mengangguk. "Silakan. Aku tidak memaksa. Tapi doakan. Jika bukan kamu, aku tidak tahu siapa yang bisa aku percaya untuk berdiri di samping suamiku tanpa menghancurkan cinta kami." Keesokan malamnya, Kirana melakukan salat istikharah. Ia menangis dalam sujudnya. Berkali-kali ia bertanya, "Ya Allah, benarkah ini jalan MU? Atau ini hanya jebakan untuk menjatuhkan kami dalam dosa yang halus? Aku tidak ingin merebut. Tapi jika ini adalah bagian dari takdir yang bisa mempertemukan cinta dengan keikhlasan, maka beri aku kekuatan untuk menjalaninya." Hari ketiga, Kirana kembali menghubungi Lia. Mereka bertemu di masjid kecil, usai salat maghrib. Wajah Kirana masih tampak ragu, tapi sorot matanya sudah berbeda. Ada keteguhan yang perlahan tumbuh. "Jika kamu masih menginginkannya, aku terima," ucapnya pelan. Lia menatap Kirana. Bibirnya bergetar. Ia menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia dan sakit datang dalam satu waktu. "Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa. Aku tahu. Justru karena kamu tidak memaksa, aku menerimanya." Mereka berpelukan dalam diam. 2 perempuan dengan hati yang sama-sama pernah patah, kini berdiri di atas pijakan yang rapuh tapi diberkahi. Di dalam pelukan itu, keduanya menangis. Bukan karena ingin saling memiliki, tapi karena telah memilih untuk saling menjaga. Di rumah, Arfan terkejut ketika Lia menyampaikan keputusan itu. Ia duduk di kursi panjang, wajahnya pucat, napasnya tertahan. "Kirana?" bisiknya. Lia mengangguk. "Lia, kamu benar-benar yakin?" "Aku tidak yakin akan kuat, tapi aku yakin Kirana tidak akan menyakiti kita." Arfan menghela napas dalam-dalam. Ia merasa seperti orang paling egois di dunia.
Tapi di sisi lain, ia tahu, tak ada satupun dari ini yang berjalan tanpa keikhlasan Lia. Cinta perempuan itu terlalu suci, hingga sanggup membagi tempat di hatinya, hanya agar lelaki yang ia cintai tidak kehilangan harapan. Dan di malam yang senyap itu, Lia menulis dalam buku hariannya. Perempuan itu bernama Kirana. Ia bukan lawanku, bukan perebut. Ia adalah teman seperjalanan dalam takdir yang Tuhan tulis. Aku masih takut, tapi aku percaya. Selama kami saling menjaga niat, cinta akan tetap hidup. Meski dengan cara yang tidak pernah aku impikan. Hari itu datang tanpa gembar-gembor, tanpa tabuhan rebana, tanpa hiasan janur kuning di depan rumah. Tidak ada undangan resmi, tidak pula riuh tamu dengan pakaian seragam. Pernikahan Arfan dan Kirana berlangsung dalam kesederhanaan yang dingin dan sunyi. Akad nikah digelar di musyalah kecil. Saksi hanya keluarga inti dan 2 orang tetangga dekat. Bahkan penghulu yang hadir datang dengan pakaian biasa, tak membawa map besar, hanya sebuah buku nikah dan pena di tangannya. Tak ada lantunan selawat panjang. Hanya lafaz ijab kabul yang terdengar tegas dari mulut Arfan, lalu disambut anggukan pelan dari Kirana yang mengenakan kerudung abu-abu dan gamis polos yang dulu dipakainya saat tahlilan suaminya 3 tahun silam. Lia hadir. Duduk di barisan perempuan paling depan. Wajahnya teduh. Matanya memandang lurus ke depan. Tak satu pun air mata tampak. Bahkan senyum tipis menghiasi bibirnya setiap kali mata seseorang menatapnya dengan iba. Ia sudah menyiapkan diri. Bahkan, ia sendiri yang membelikan mukena baru untuk Kirana, dan memintanya memakainya hari itu. Ia bahkan membantu menyiapkan sajian kecil di ruang tamu musyalah. Air mineral, kue kering, dan potongan buah. Tapi sesungguhnya, di balik ketegaran itu, Lia sedang memikul beban yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Setelah akad usai, semua orang perlahan meninggalkan musyalah. Tak ada prosesi sungkeman, tak ada doa berderai. Lia menghampiri Kirana, memeluknya erat. "Terima kasih sudah menerima jalan ini," bisiknya. Kirana hanya bisa mengangguk sambil menangis di pelukan Lia. Ia tahu betul bahwa langkahnya hari ini bukanlah kemenangan, melainkan pengorbanan yang tak semua wanita sanggup terima. Di malam hari, setelah semuanya kembali ke rumah masing-masing, dan Arfan mengantar Kirana pulang ke rumah yang akan mereka tinggali, berjarak 2 gang dari rumah utama, Lia duduk sendirian di kamar. Di tempat tidur yang selama ini menjadi saksi cinta mereka berdua, malam itu hanya satu sisi yang terisi. Arfan belum pulang. Dan Lia tahu, malam ini ia bukan lagi satu-satunya pelabuhan tempat Arfan berlabuh. Ia mengenakan mukena putihnya. Duduk bersimpuh. Salat panjang. Lalu bersujud. Dan dalam sujudnya itu, air mata tumpah deras. Tak ada kata-kata. Hanya isak pelan yang mengguncang tubuhnya. Hatinya seperti disayat. Tapi dalam luka itu, ia tetap menyebut nama Allah berulang kali, berharap ada ketenangan yang akan menjemputnya di ujung tangis. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci jalan MU. Jangan biarkan hatiku keras karena luka. Aku ikhlas, ya Rab, tapi tolong, bantu aku menanggung sesaknya. Di rumah Kirana, Arfan juga tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan baju koko yang tadi ia pakai untuk akad. Kirana sudah berada di kamar, tapi Arfan belum masuk. Ada rasa bersalah yang menyergapnya sejak siang. Saat ia melihat Lia tersenyum padahal matanya kosong, saat ia mendengar ucapan selamat yang terdengar seperti perpisahan, dan saat tangan Lia menyentuh bahunya dengan getar halus yang tak bisa ia artikan, itu semua menghantam hatinya. Ia menikah, tapi seperti sedang menandatangani perjanjian yang ia sendiri tak tahu bagaimana mengakhiri. Kirana tahu. Ia keluar dari kamar, menghampiri Arfan, dan berkata dengan suara sangat pelan, "Bang, malam ini jangan dulu tidur di sini. Pulanglah ke Lia." Arfan menoleh cepat. "Kenapa?" "Karena malam pertama ini bukan milik kita, tapi milik dia. Milik cinta yang rela membuka pintu, padahal tahu dia akan berdiri sendiri." Arfan menatap Kirana. Perempuan itu sungguh bukan sekadar baik. Ia adalah rahmat yang datang karena cinta pertama bersedia berkorban. "Terima kasih, Kirana," ucap Arfan pelan. Malam itu, Arfan pulang ke rumah.
membuka pintu perlahan. Melihat Lia tertidur di atas sajadah, mukena masih membungkus tubuhnya, matanya bengkak. Arfan duduk di sebelahnya, tak membangunkan. Hanya memandangi wajah yang selama ini menjadi tempatnya pulang. Ia menyentuh kepala Lia, mengusap pelan. "Aku mencintaimu tak pernah berubah," bisiknya. Lia membuka mata perlahan, menatap Arfan. Tak ada kata, hanya senyum tipis yang terasa jauh dari bahagia. Tapi cukup untuk membuat Arfan menyesal, karena cinta sebesar itu, kini ia bagi kepada dua. Esok harinya, semua berjalan seperti biasa. Tapi Lia merasakan semuanya berbeda. Arfan mencoba bersikap adil. Ia membagi waktunya, membagi perhatian, bahkan membagi kata-kata. Tapi hati, bukan sesuatu yang bisa dibagi tanpa melukai. Setiap malam ganjil, Arfan akan bermalam di rumah Kirana. Setiap malam genap, ia akan kembali ke rumah utama. Tapi Lia tahu, cinta tak pernah bisa dijadwal. Dan kerinduan tak pernah tunduk pada aturan. Pada malam-malam ketika Arfan tak di rumah, Lia duduk di ruang tamu sendirian. Ia membaca buku, atau menulis di buku harian. Tapi setiap detik terasa seperti bunyi jam yang semakin keras memukul keheningan. Ia tidak pernah membenci Kirana. Tapi ia mulai bertanya-tanya, berapa lama hatinya bisa bertahan seperti ini? Dan di halaman terakhir buku hariannya bulan itu, Lia menulis, "Pernikahan itu telah terjadi. Tapi bukan pesta yang sunyi, melainkan hatiku. Sunyi yang tak bisa diredakan siapapun. Aku masih mencintainya, tapi mulai kehilangan tempat untuk tinggal dalam cintanya." Tak ada yang benar-benar mempersiapkan hati manusia untuk kehilangan tempat yang dulu disebut rumah. Lia Prameswari merasakannya pelan-pelan, tidak dengan letupan besar, tapi melalui gesekan-gesekan kecil yang mengikis kenyamanannya hari demi hari. Setelah pernikahan Arfan dan Kirana, suasana rumah berubah. Tidak ada yang menyakitinya secara terang-terangan. Arfan masih bersikap lembut. Kirana pun tetap menaruh hormat, bahkan lebih sering menghindar daripada merebut. Tapi ada hal-hal yang tak bisa dibohongi. Tatapan tetangga, bisik-bisik di belakang, dan sunyi yang mulai terasa seperti tembok di antara dua rumah yang dulu satu. Kirana, yang tinggal 2 gang dari rumah utama, seringkali berinisiatif menghindari perhatian publik. Namun justru itulah yang menciptakan jarak. Setiap Arfan datang ke rumah Kirana, orang-orang menyambut dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan malam kemarin? Kenapa harus dia? Gosip mulai berkembang. Ada yang mengatakan Kirana perempuan licik yang pura-pura santun. Ada pula yang bilang Lia terlalu pasrah, terlalu salehah, sampai rela disakiti. Kata-kata itu, meski tak pernah sampai langsung ke telinga Lia, tetap sampai ke hatinya, melalui lirikan, senyum sinis, dan keheningan yang menyesakan saat ia masuk warung atau berjalan ke masjid. Di rumah, Arfan mencoba bersikap adil. Tapi keadilan dalam pembagian waktu tidak menjamin keadilan dalam rasa. Lia mulai merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri. Setiap kali Arfan datang dari rumah Kirana, meski membawa senyum dan cerita, ada aroma asing yang tak bisa ia abaikan. Bukan wangi tubuh atau parfum, melainkan wangi suasana yang berbeda dari rumah mereka yang dulu. Lia mulai lebih sering berada di musyalah. Ia mengajar mengaji anak-anak setiap sore. Sesekali ia menginap di kamar belakang musyalah, dengan alasan sedang membersihkan ruang wudhu perempuan. Tapi sesungguhnya, ia hanya ingin diam. Menenangkan guncang di dalam dadanya yang makin sering terasa sesak. Salah satu anak mengaji yang dekat dengannya, seorang anak yatim bernama Azizah, suatu hari berkata polos, "Bu Guru, kenapa sekarang ibu sering sendirian di sini? Bapak nggak nyariin ibu?" Pertanyaan itu sederhana, tulus, dan membuat Lia tersenyum pahit. Kadang orang dewasa memang butuh waktu sendiri. "Nak," jawabnya, "bukan karena tidak dicari, tapi karena sedang mencari dirinya sendiri." Di malam hari, ketika Arfan berada di rumah Kirana, rumah utama terasa begitu kosong. Lia memasak untuk dirinya sendiri, makan dengan piring yang masih hangat tapi hati yang dingin. Lalu duduk di ruang tamu,
mendengarkan suara jam berdetak lebih keras dari biasanya. Waktu seperti menertawakannya, menyadarkan bahwa malam-malam yang dulu ia habiskan bersama suami, kini menjadi milik orang lain. Di rumah Kirana, suasana pun tak sepenuhnya tenang. Kirana bukan wanita tanpa hati. Ia tahu, setiap kali Arfan datang, ia membawa separuh hatinya yang tertinggal di rumah Lia. Dan itu membuatnya ragu, apakah ia benar-benar istri, atau hanya pelengkap dari kehidupan yang cacat? Suatu malam, Kirana mencoba bicara. "Bang, boleh aku jujur?" Arfan menoleh. Mereka duduk di ruang tamu, setelah makan malam bersama putri kecil Kirana. "Aku merasa, semakin hari, bukan hanya rumah yang terbagi, tapi juga luka. Aku melihat Lia menjauh. Bukan hanya darimu, tapi dari dirinya sendiri." Arfan terdiam. Dia terlalu mulia untuk membenci. Tapi bukan berarti dia tidak terluka. Dan luka orang sekuat Lia, biasanya tidak menangis, tapi menghilang. Arfan mengusap wajahnya. Ia tahu Kirana benar. Dan malam itu juga, setelah Kirana tidur, Arfan duduk menatap layar ponselnya. Membuka galeri foto, melihat potret pernikahannya dengan Lia 7 tahun lalu. Lia tersenyum, memegang buket bunga. Di matanya, tak ada sedih, tak ada sunyi, tak ada jarak. Kini, senyum itu makin jarang ia lihat. Bahkan saat ia pulang ke rumah utama, Lia hanya tersenyum singkat, lalu kembali ke dapur, kembali ke kamar, atau kembali ke musyalah. Arfan tahu, ia mulai kehilangan istrinya. Bukan karena pergi, tapi karena pelan-pelan menghilang di rumah yang pernah mereka bangun bersama. Suatu sore, saat pulang dari mengajar, Lia menemukan sebuah surat di meja makan. Surat itu ditulis dengan tangan Arfan. "Lia, maaf jika rumah ini kini terasa sempit. Maaf jika aku terlalu ingin adil. Sampai lupa bahwa adil bukan hanya soal hadir, tapi juga soal hati. Aku mencintaimu, tapi aku mulai kehilangan caramu mencintai aku. Aku ingin kita bicara. Bukan tentang Kirana, bukan tentang anak, tapi tentang kita. Kalau kamu bersedia." Lia tak melanjutkan membaca. Ia melipat surat itu perlahan, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Rinai-rinai kecil, seperti suara hatinya sendiri, lembut tapi menyesakkan. Dan di halaman terakhir buku hariannya minggu itu, ia menulis, "Aku tidak pergi, tapi aku juga tidak benar-benar tinggal. Rumah ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Tapi aku belum siap meninggalkannya. Mungkin, aku masih menunggu, apakah ada yang akan mencariku, sebelum aku benar-benar hilang." Hari-hari di dua rumah itu telah berjalan seperti dua garis sejajar, tak bersinggungan, tapi berjalan dalam ritme yang sama, penuh kehati-hatian dan perasaan yang ditahan. Kirana hidup sederhana bersama Arfan di rumah kecil mereka, mengisi hari dengan doa, memasak, dan mendampingi putrinya sekolah. Sedangkan Lia, lebih banyak menghabiskan waktu di musyalah, menyibukkan diri dengan mengajar, merawat taman kecil di halaman, dan berbicara seperlunya. Hubungan antara mereka bertiga berjalan damai, tapi dingin. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada kedekatan sejati. Sampai pagi itu datang, pagi yang seolah membawa angin takdir yang berbeda. Kirana baru saja selesai mencuci piring ketika ia merasa mual mendadak. Awalnya ia mengira karena kelelahan, atau mungkin masuk angin. Tapi saat kejadian itu terulang keesokan harinya, lalu disertai pusing dan nyeri ringan di perut bawah, hatinya mulai tergerak. Diam-diam, ia membeli tes pack. Satu garis muncul cepat, lalu garis kedua mengikuti perlahan. Samar, tapi nyata. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Arfan, Kirana menangis, karena harapan yang tak pernah ia berani minta ternyata diam-diam dikabulkan. Arfan yang mendengar kabar itu dari Kirana di malam hari, tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Kirana erat, kemudian bersujud syukur. Tapi di tengah rasa bahagia itu, sebuah nama terlintas, Lia. Ia tahu, berita ini bukan sekadar kabar gembira, tapi bisa menjadi kabar yang mengiris hati. Keesokan harinya,
keluarga Arfan datang ke rumah Kirana. Tangis bahagia, pelukan, doa, dan rencana-rencana mulai terucap. Akhirnya, garis keturunan ini diteruskan, seru Ibunda Arfan sambil memeluk Kirana. Semoga anakmu laki-laki. Namun di tengah gegap gempita kabar itu, tak satu pun dari mereka yang berpikir mengabari Lia. Bukan karena sengaja, tapi karena terlarut dalam kebahagiaan baru yang membuat masa lalu tampak terlalu sunyi untuk disentuh. Dan sementara itu, di rumah utama yang kini mulai sepi, Lia merasakan sesuatu yang tak biasa juga. Sudah hampir 2 bulan ia tak datang bulan. Awalnya ia tak terlalu memperhatikan. Ia pikir mungkin karena stres atau kelelahan. Tapi tubuhnya semakin mudah lelah. Dadanya sering nyeri halus, dan pagi itu, ia merasa pusing hebat setelah sujud panjang dalam salat duha. Ia pun memutuskan melakukan hal yang sama, membeli tes pack secara diam-diam. Dan hasilnya, 2 garis. Jelas, tegas. Lia terduduk lemas di kamar mandi. Matanya terpaku pada benda kecil itu. Tangisnya tumpah. Namun bukan tangis sedih. Ia menangis karena tubuhnya seperti menertawakan rasa pasrah yang selama ini ia peluk erat. Ia, yang telah melepaskan sebagian hidupnya untuk memberi ruang pada perempuan lain demi keturunan suaminya, justru kini sedang mengandung juga. Ia segera periksa ke bidan di ujung gang. Dan benar, usia kehamilannya 5 minggu. Hanya selisih sekitar 2 minggu dari Kirana. Lia tidak langsung memberitahu Arfan. Ia butuh waktu untuk bernapas, untuk memaknai, untuk meyakinkan dirinya bahwa ini bukan mimpi, dan bahwa ia tidak sedang menertawakan takdir. Namun seminggu kemudian, ia akhirnya menghubungi Arfan. Mereka bertemu di Taman Musyala, tempat biasa Lia menyiram bunga. Bang! Suara Lia pelan, wajahnya sedikit pucat, tapi matanya tajam. Arfan langsung tahu, ada sesuatu yang besar. Aku hamil. Arfan seperti terkena petir. Matanya membesar. Wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan yang campur aduk antara syok, bahagia, dan bingung. Apa kamu yakin? Gumamnya. Lia tersenyum. Lemah. Sudah cek ke bidan. 5 minggu. Aku nggak bilang waktu itu karena aku sendiri belum percaya. Arfan terduduk. Ia menatap tanah, lalu menatap Lia, lalu tertawa kecil sambil menahan tangis. Ini, takdir yang luar biasa. Iya, jawab Lia. Takdir yang lucu. Saat aku sudah rela berbagi tempat, justru aku diberi ruang baru. Arfan mendekat, mencoba menggenggam tangan Lia, tapi Lia menarik pelan. Aku belum siap mendengar ucapan manis sekarang, Bang. Aku hanya ingin bilang, jika anak ini hadir sebagai jawaban, jangan sampai ia lahir di tengah luka. Aku nggak ingin anakku tahu ibunya bertahan dalam rumah yang retak. Arfan mengangguk, pelan. Ia tahu Lia tidak sedang mengancam. Lia hanya sedang membuka pintu baru, entah untuk memperbaiki, atau untuk pergi. Malam itu, Lia menulis di buku hariannya. Keajaiban itu datang, justru ketika aku berhenti berharap. Kini, aku dan Kirana sama-sama menanti kehidupan baru. Tapi aku tak tahu, apakah kehidupan kami akan berjalan sejajar, bersinggungan, atau saling menjauh. Aku hanya ingin anak ini lahir bukan di antara 2 perempuan yang saling menahan perih, tapi 2 perempuan yang saling mendoakan. Dan di rumahnya, Kirana duduk termenung. Ia baru saja diberitahu oleh Arfan bahwa Lia juga sedang mengandung. Tangannya menyentuh perutnya sendiri, baru sebesar kedipan harapan. Lalu ia berbisik pelan, penuh getar. Ya Allah, jadikan anak-anak ini sebagai perekat, bukan pemisah. Jika ini takdir MU, maka tuntun kami agar saling menguatkan bukan saling menghakimi. 2 rahim yang mengandung harapan, 2 hati yang berbeda tetapi terikat dalam garis nasib yang tak biasa. Lia dan Kirana, 2 perempuan yang tidak pernah meminta untuk berbagi cinta, kini sedang sama-sama menanti kehidupan baru yang tumbuh di dalam tubuh mereka, sekaligus bertanya-tanya, apakah rumah yang mereka tinggali bersama akan tetap utuh, atau akhirnya benar-benar terbelah? Dalam beberapa minggu terakhir, suasana mulai mencair. Kirana, yang dulu selalu menunduk dan menjaga jarak,
mulai lebih terbuka. Sesekali ia mengirimkan makanan untuk Lia, atau menitip salam lewat Arfan. Lia pun tak lagi menutup pintu sepenuhnya. Ia mulai membalas dengan senyum ringan, dan suatu hari bahkan sempat menemani Kirana periksa kandungan ke bidan yang sama. Namun, ketika hubungan mulai menghangat, takdir kembali bermain dengan caranya sendiri. Pagi itu, Kirana mengeluh pusing yang tak biasa. Bukan mual biasa seperti gejala awal kehamilan. Tubuhnya terasa menggigil, dan pandangannya berkunang-kunang. Arfan yang melihat kondisi itu langsung membawanya ke klinik terdekat. Dokter memeriksa, lalu memanggil Arfan keluar ruangan. Wajahnya serius. "Pak Arfan, Ibu Kirana mengalami gejala yang mengarah ke preeklampsia berat. Tekanan darahnya sangat tinggi, dan ada tanda-tanda gangguan pada fungsi ginjal. Ini berbahaya, terutama bagi janin dan ibunya." Arfan tertegun. Dunia serasa runtuh. Kirana masih di trimester awal kehamilan, dan kini nyawa keduanya dalam ancaman. Kirana dirujuk ke rumah sakit besar di kota. Lia, yang mendapat kabar dari Arfan, segera datang. Meski awalnya hanya berniat menjenguk, sesampainya di sana, hatinya runtuh melihat Kirana terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi selang infus dan alat pemantau detak jantung. "Kirana," bisik Lia, mendekap tangan perempuan itu yang dingin. Kirana membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia mengenali suara itu. "Lia," gumamnya lirih. Air mata Kirana jatuh tanpa suara. Matanya basah, tapi bibirnya berusaha tersenyum. Ia menatap Lia, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah ia ucapkan. Kalau aku nggak kuat jaga anak ini, ya?" katanya. Lia terdiam. Dadanya seperti dicekik. Ia menggeleng pelan. "Jangan bicara seperti itu, Kirana. Kamu harus sembuh. Kamu yang akan membesarkannya." Tapi Kirana hanya tersenyum. "Aku nggak pernah ingin mengambil apapun dari kamu, Lia. Dari awal, aku cuma ingin bantu kamu punya apa yang kamu doakan selama 7 tahun. Abang cintanya tetap kamu. Aku cuma jadi jalan untuk kamu bisa melihat doa itu lahir." Lia menunduk. Air matanya tumpah. Suara Kirana semakin pelan, seperti bisikan dari dunia yang perlahan menjauh. "Aku lihat kamu dulu di musyalah, kamu berdoa sambil nangis. Aku tahu rasa itu. Aku juga pernah begitu. Makanya aku nggak kuat nolak waktu kamu datang dulu." Lia menggenggam tangan Kirana lebih erat. "Kamu bukan jalan, Kirana, kamu bagian dari takdirku." Kirana tersenyum tipis. "Anak ini, aku titip ke kamu, kalau aku nggak sempat lihat dia tumbuh. Jangan biarkan dia jadi alasan kalian saling menjauh. Jadikan dia jembatan." Lia tak sanggup berkata apa-apa. Di sudut ruangan, Arfan berdiri dengan wajah tegang dan mata berkaca-kaca. Ia baru menyadari, perempuan yang ia nikahi sebagai jalan keluar, ternyata menyimpan hati yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kondisi Kirana terus menurun. Dalam 3 hari, ia mengalami kejang dan sempat tak sadarkan diri. Tim medis berjuang keras mempertahankan kehamilannya. Dokter memutuskan melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan janin, meski peluangnya sangat kecil. Dalam prosedur penuh risiko itu, Kirana melahirkan lebih awal. Bayi laki-laki, mungil dan sangat lemah. Berat badannya hanya 1,6 kg, harus dirawat di inkubator. Kirana belum sempat memeluknya. Setelah melahirkan, tubuhnya drop. Detak jantungnya melemah, ginjalnya berhenti bekerja. Dan di hari keempat, Kirana mengembuskan napas terakhirnya, dengan senyum tenang di wajahnya. Pemakaman Kirana berlangsung sederhana. Lia yang memandikan jenazahnya, memeluk tubuh Kirana dengan tangis tertahan. "Terima kasih sudah datang dalam hidup kami, Kirana," bisiknya di antara air mata. Arfan tak berkata apa-apa. Ia berdiri lama di samping pusara. Matanya merah, tapi mulutnya rapat. Ia tak tahu, apakah sedang berduka karena kehilangan, atau karena terlalu banyak hutang rasa pada perempuan yang tak sempat ia bahagiakan sepenuhnya. Hari-hari selanjutnya, bayi Kirana tinggal di rumah utama.
Lia merawatnya dengan sepenuh hati, meski kandungannya sendiri sudah memasuki bulan ke-6. Bayi itu diberi nama Adam Kirana Arfan, sebuah penghormatan terakhir untuk perempuan yang pernah hadir bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai penguat takdir. Dan di malam hari, ketika Lia menggendong bayi mungil itu sambil membacakan ayat-ayat pendek, ia berkata dalam hati, "Kamu bukan anak dari maduku. Kamu adalah jawaban doaku. Kamu bukan pengingat luka. Kamu adalah anugerah yang lahir dari cinta dan keikhlasan. Kirana tak pernah merebut, justru dia yang menyerahkanmu. Dan itu tak akan pernah kulupakan." Rumah itu kini kembali menjadi satu. Tapi bukan seperti rumah yang dulu. Bukan tempat yang penuh canda tawa suami istri yang saling memanjakan, melainkan rumah yang berdiri di atas dua kehilangan besar. Satu kehilangan akan kesempatan mencintai tanpa membagi, dan satu lagi kehilangan akan seseorang yang pergi terlalu cepat, meninggalkan jejak pengorbanan yang terlalu dalam untuk dilupakan. Setelah kepergian Kirana, rumah utama tak lagi sunyi, tapi juga belum sepenuhnya riuh. Suara tangis bayi memecah malam, kadang dua tangis sekaligus, dari bayi yang baru lahir, dan dari janin yang masih tumbuh dalam rahim. Lia kini menjadi satu-satunya perempuan di rumah itu. Ia adalah ibu bagi dua anak, meski hanya satu yang lahir dari rahimnya. Bayi Kirana diberi nama Adam Kirana Arfan, dan 2 bulan setelah itu, Lia melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Aisyah Prameswari Arfan. Keduanya lahir dari rahim berbeda, tapi tumbuh di pelukan yang sama. Dibesarkan di bawah atap yang pernah retak, tapi dipaksa kokoh kembali demi 2 nyawa yang tidak tahu apa-apa tentang luka masa lalu. Lia merawat Adam seakan itu darah dagingnya sendiri. Ia menyusui Aisyah, tapi menimang Adam dengan kasih yang serupa. Ketika Aisyah tidur, ia menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Adam. Ketika Adam demam, ia memeluknya sambil menangis ketakutan, seperti seorang ibu kandung yang takut kehilangan. Dan setiap kali ia memandangi wajah Adam yang mirip Kirana, hatinya bergetar. Bukan karena benci, bukan karena luka, tapi karena rindu. Rindu pada seseorang yang memilih pergi dengan cara paling sunyi, setelah menyerahkan sesuatu yang paling suci. Arfan, di sisi lain, tak lagi menjadi laki-laki yang tenang dan gagah seperti dulu. Setelah kehilangan Kirana, ada bagian dalam dirinya yang patah, dan tidak bisa diperbaiki. Ia sering duduk lama di depan kamar Kirana yang kini dibiarkan kosong. Ia jarang berbicara tentang masa lalu, tapi matanya menyimpan banyak penyesalan. Pernah suatu malam, setelah menidurkan Aisyah, Arfan mendekati Lia yang sedang mengganti popok Adam. Ia duduk di lantai, lalu berkata pelan, "Aku nggak akan pernah nikah lagi." Lia berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Aku serius. Lia, apapun yang terjadi nanti, kamu satu-satunya. Sudah cukup sampai di sini luka yang aku buat." Lia tidak menjawab. Ia melanjutkan mengusap tubuh Adam yang mungil, lalu menggendongnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Arfan memang tidak berbohong. Laki-laki itu mencintainya. Tapi cinta itu tak lagi semurni dulu. Ia telah melewati gelombang pengorbanan, keikhlasan, dan kematian. Cinta itu kini hadir sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa syukur yang tak ingin mengulang kesalahan. Hari-hari berlalu. Adam dan Aisyah tumbuh seperti saudara kandung sungguhan. Mereka tidur dalam ayunan yang sama, bergantian disusui, kadang berebut boneka, kadang saling tertawa saat melihat wajah satu sama lain. Rumah itu akhirnya mulai memantulkan suara anak-anak, sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi panjang Lia. Namun di balik senyum itu, masih ada malam-malam di mana Lia menangis diam-diam. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena hati seorang perempuan kadang menyimpan rasa bersalah bahkan atas hal-hal yang bukan salahnya. Ia kadang merasa, Kirana seharusnya yang membesarkan Adam, bahwa dirinya hanya penitipan dari takdir yang datang terlambat. Suatu malam, ia menulis di buku hariannya, "Anak ini bukan milikku, tapi juga bukan milik Kirana lagi. Dia milik Allah, dan aku hanya sedang diberi amanah untuk membesarkannya. Tapi kadang, aku ingin bisa berbagi cerita dengan Kirana, tentang tangisan pertama Adam, tentang senyum pertamanya. Aku ingin dia tahu,
Anaknya tumbuh dengan baik. Ceria. Disayangi kakaknya. Aisyah, anakku sendiri. Tapi aku tahu, satu-satunya cara bicara dengan Kirana kini hanya melalui doa. Lia mengunjungi makam Kirana setiap bulan. Ia membawa bunga, dan kadang menggandeng Adam yang mulai bisa berjalan. Ia duduk lama di samping pusara, mengisahkan tumbuh kembang anak Kirana dengan suara pelan. Seolah Kirana masih bisa mendengar dari bawah tanah yang sunyi. Anakmu makin mirip kamu, katanya sekali waktu, sambil tersenyum. Tapi dia juga mulai mirip abang, keras kepala dan susah tidur malam. Di sisi lain, Arfan perlahan belajar menjadi ayah yang utuh. Ia mengganti popok, menyuapi, dan membaca buku cerita sebelum tidur. Ia lebih banyak di rumah daripada di luar. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena merasa penuh. Rumah yang dulu nyaris ia hancurkan, kini menjadi tempat yang paling ia jaga. Dan meski hubungan mereka tak pernah kembali seperti 7 tahun lalu, Lia dan Arfan kini belajar menjadi dua orang tua, yang menyatukan luka, mengubur rasa bersaing, dan membesarkan dua anak dari dua hati yang pernah patah. Waktu terus berjalan seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Tahun demi tahun lewat, membawa serta luka yang mulai sembuh, tawa yang mulai mengisi rumah, dan anak-anak yang tumbuh tanpa tahu betapa pelik kisah di balik keberadaan mereka. Adam kini berusia 8 tahun. Cerdas, kritis, dan penuh rasa ingin tahu. Sedangkan Aisyah, si kecil yang lembut dan penyayang, sering memeluk ibunya tanpa alasan, seperti tahu bahwa pelukan bisa mengobati lelah yang tak terlihat. Rumah itu sudah tidak retak lagi, tapi dinding-dindingnya masih menyimpan kenangan. Di sudut dapur, masih ada kursi kecil tempat Kirana biasa duduk saat menemani Lia membuat camilan sederhana dulu. Di rak buku, terselip album-album lama berisi foto-foto bayi Adam dan Aisyah, tanpa keterangan siapa ibu kandung siapa, karena di rumah itu, yang terpenting bukanlah siapa melahirkan, tapi siapa mencintai. Lia kini tidak hanya menjadi ibu. Ia dikenal sebagai penulis. Buku perdananya, berjudul Istri Ketiga untuk Suamiku, menjadi buah bibir. Sebuah karya yang tidak hanya mengangkat kisah pribadi, tetapi menjadi cermin untuk banyak perempuan, tentang bagaimana cinta tidak melulu harus memiliki, bahwa kesetiaan bisa hadir dalam bentuk pengorbanan, dan bahwa air mata bukan selalu tanda kelemahan. Setiap kali ia diundang ke majelis, masjid, atau seminar perempuan, Lia berdiri anggun dengan balutan hijab sederhana. Suaranya lembut, tapi setiap kata-katanya menancap dalam. Ia tak pernah mengajak perempuan lain untuk dimadu, tapi juga tak pernah menyalahkan siapapun yang memilih bertahan atau pergi. Salah satu kutipan yang paling sering disampaikan para pendengarnya adalah, "Aku bukan perempuan yang kuat. Aku hanya perempuan biasa yang terlalu cinta, sehingga lebih memilih terluka daripada membiarkan orang lain hancur karena kecewa." Arfan kini sepenuhnya menjadi suami dan ayah. Ia tak pernah menikah lagi. Bahkan, ia sering membantu Lia menyusun materi ceramah, menyunting naskah tulisan, dan menjemput anak-anak sekolah setiap sore. Tidak ada lagi kata-kata manis berlebihan di antara mereka, tapi hubungan itu telah berubah menjadi ikatan jiwa yang tidak bisa dicerai oleh apapun. Cinta mereka tak lagi berwujud pelukan atau rayuan, melainkan dalam kerjasama, saling diam yang mengerti, dan bahu-membahu membesarkan amanah Allah. Adam tumbuh sebagai anak yang menyayangi ibunya, yang ia tahu bernama Kirana, dan yang ia anggap sebagai Lia. Suatu hari, ia bertanya pada Lia, "Bunda, kenapa namaku pakai nama Kirana?" Lia tersenyum, menatap matanya yang jernih. "Karena kamu adalah anak dari dua cinta. Nah, dari cinta seorang ibu yang rela pergi demi melihatmu hidup, dan dari cinta seorang ibu lain yang tetap tinggal untuk membesarkanmu." Adam mengangguk, tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu satu hal, ia disayangi. Dan itu cukup. Di usia 40 tahun, Lia menutup buku keduanya, menyeka air mata setelah menulis bab terakhir. Ia tidak tahu apakah orang akan membaca buku itu seperti buku pertama. Tapi bagi Lia, buku itu bukan untuk pasar. Itu adalah surat cinta untuk Kirana, dan untuk dirinya sendiri. Perempuan yang pernah sangat mencintai hingga merelakan separuh hatinya dibagi, hanya agar cinta itu tak mati sia-sia. Malam itu,
Setelah mengisi pengajian ibu-ibu di masjid besar kota, Lia menutup ceramahnya dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Banyak yang bertanya, kenapa aku rela? Kenapa aku bertahan? Bukan karena aku tak cemburu, bukan karena aku wanita tanpa rasa, tapi karena cinta yang aku miliki, bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dibesarkan. Sebab cinta sejati bukan tentang siapa yang memegangnya, tapi siapa yang terus menumbuhkannya, bahkan saat dirinya tak lagi dianggap sebagai satu-satunya. Tepuk tangan tidak langsung terdengar. Beberapa ibu menangis. Beberapa saling menggenggam tangan. Di antara hadirin, ada suami yang menunduk, dan ada istri yang akhirnya tersenyum, karena tahu bahwa rumah, bagaimanapun caranya, bisa tetap utuh selama yang tinggal di dalamnya saling memaafkan. Saat malam tiba, Lia duduk di teras rumahnya. Adam dan Aisyah tidur lebih awal malam itu. Arfan keluar membawa 2 cangkir teh hangat, duduk di sebelahnya. "Apa kamu bahagia?" tanya Arfan pelan. Lia menatap langit, tak langsung menjawab. Lalu ia berbisik, "Aku tenang. Dan kadang, itu lebih penting dari bahagia." Mereka saling diam. Tapi di keheningan itu, rumah mereka terasa penuh. Penuh oleh kenangan. Penuh oleh anak-anak, penuh oleh cinta yang tidak sempurna, tapi nyata.